Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang nasab Sadah Ba'alawi, para Sayyid Ba'alawi. Ini antara ulama muktabar melawan yang bukan ulama. Sebenarnya bagaimana? Ini yang akan kita bicarakan. Pada dasarnya keluarga Ba'alawi adalah keluarga yang nasabnya kembali kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi itu. Ini ada komentar ya, keluarga ini disifati oleh Sidi Abdul Hafil bin Muhammad Al-Tahir bin Abdul Kabir Al-Fasi Al-Fihri. Beliau wafat tahun 1383. Beliau seorang ahli hadis, musnid dan ahli sejarah Fes di Maroko pada masanya. Dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh, beliau dengan ungkapan sebagai berikut ini. Ini kitab beliau Mu'jamus Syuyukh ya. Jadi beliau ini ulama dari Fes, dari Maroko, bukan dari Timur Tengah, tapi dari Afrika, dari Maroko. Nah, gimana pernyataan beliau? Kata beliau, Baitus Sadat al-Ba'alawi al-Yamaniyin al-Hadramautiyin a'zamu buyutatid dunya qadran wa asmaha fakhran. Iktamala badruhum wa sya'a fil basitati nuruhum wa sarduhum wa sala salsalu fadhim fil aqtar wa dha'a syadha nuri rawdihimul mi'dar fi jamil asqa'i wal amsar wa baituhum ma'murun bil ilmi wal irfan wa tariqatuhum al muthla yatawarathunaha an abaihim al akramin ala mamarril azman wa yanquluha najibun an najib khasisatun minal qaribil mujib ma'ashtiharihim bisihhatin nasab wa iraqatihim fil majdi wal hasab. Artinya bagaimana keluarga Sadah al-Ba'alawi, orang-orang Hadramaut Yaman, adalah salah satu keluarga yang memiliki kedudukan paling agung dan kebanggaan yang paling luhur. Mereka seperti purnama yang sempurna. Cahaya dan sebutan mereka menyebar di seluruh dunia. Keutamaan mereka mengelilingi belahan bumi laksana sebuah lilitan rantai. Wangi harum mereka tercium hingga berbagai penjuru laksana sebuah taman bunga. Keluarga ini terkenal dengan ahli ilmu dan tasawuf. Terkenal orang-orang alim dan tasawuf. Tarekat mereka adalah anutan yang mereka wariskan dari leluhur mereka yang mulia di sepanjang masa. Tarekat yang diwariskan oleh putra yang mulia dari ayah yang mulia, oleh kerabat dari kerabat, dengan kemasyhuran nasab dan ras yang sahih dalam akhlak dan keturunan. Ini pertanyaan ulama ahli hadis bermazhab Maliki dari Maroko. Nah, kemudian ini ada lagi saudara, nasab Sadah Ba'alawi dalam literatur pesantren. Gimana? Dunia pesantren, para kiai, para santri pasti mengenal kitab yang bernama I'anatut Talibin ala Hasyiyah Fathil Mu'in, karya Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, yang populer dengan panggilan Sayyid Bakri Syata. Ini kitab I'anatut Talibin. Nah, ternyata Sayyid Bakri Syata punya karya lain tentang biografi gurunya yang berjudul Nafhatur Rahman fi Manaqib Syekh As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Zaini Dahlan Al-Hasani Al-Jilani.
Beliau mufti ulama Syafi'iyah di Mekah yang sangat populer. Karyanya Syed Ahmad Zaini Dahlan ini punya kitab ya yang diajarkan di hampir seluruh pesantren, Syarah Jurmiyah yang dikenal dengan Syarah Mukhtasar Jiddan. Dan ini dihasyiah oleh salah seorang ulama kita dari Semarang, dari Jawa Tengah. Nah, ini kitab ya, Nafhatur Rahman fi Ba'di Manaqib Syekh As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Zaini Dahlan, karangan Syekh Al-Allamah Abi Bakar Syata Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Nah, dalam kitab tersebut diuraikan bagaimana hubungan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah dengan para ulama dari kalangan Sahadah atau Habaib Ba'alawi. Misalnya ya, beliau meriwayatkan Thariqah Al-Aidarusiyah. Riwayatut Thariqah Al-Aidarusiyah rawaha 'an Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Maliki Asy-Syadzili, alladzi huwa bi jama'il ulumi khabir. Jadi Syed Ahmad Dahlan ini meriwayatkan Thariqah Al-Aidarusiyah dari Syekh Al-Amir Al-Kabir, wa Syekh Al-Amir yarwiha 'anil 'arif billahi ta'ala muhyid nufus. Syekh Al-Amir meriwayatkan dari Al-Arif billah muhyid nufus, penghidup jiwa-jiwa, Sayyidi Al-Allamah Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus, Nazilu Misra Al-Mutawaffa sanat alfin wa mi'ah wa thnatain wa sab'in. Ulama dari Yaman yang tinggal di Mesir yang wafat tahun 1172. Sayyid Abdurrahman wa huwa yarwiha an walidihi Mustafa. Beliau dari ayahnya Mustafa, an walidihi Syekh, dari ayahnya yang bernama Syekh, an walidihi Mustafa, dari ayahnya yang bernama Mustafa, an walidihi Ali Zainil Abidin, dari ayahnya, an walidihi, dari ayahnya yang bernama Abdullah, an walidihi Syekh, dari ayahnya yang bernama Syekh, an walidihi, dari ayahnya yang bernama Sayyidi Abdullah Al-Aidarus Qutbil Arifin. Beliau ini wali kutub di kalangan orang-orang yang arif. Wa yantahi nasab sanaduhu ilal Muhajir Ahmad bin Isa, dan sanad beliau sampai kepada Al-Muhajir Ahmad bin Isa, wa huwa ila Sayyidina Ali Al-Uraidi, dan ini dari Sayyidina Ali Al-Uraidi dzil qadril makin, yang punya derajat yang kokoh, yang teguh. An walidihi, dari ayahnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, an walidihi, dari ayahnya Muhammad Al-Baqir, an walidihi Ali Zainil Abidin dzil mafakhir wal manaqib, an walidihi Sayyidina Al-Husain As-Sibt wa ammihi Sayyidina Hasan As-Sibt, an abihima, dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa ummihima Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, wa jaddihima Sayyidil Mursalin Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril an Rabbil Alamin. Ini sanad Thariqah Al-Aidarusiyah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Artinya beliau ini mengambil thariqah dari Al-Aidarusiyah. Nah, kemudian lagi dikatakan di sini, wali Syaikhina al-marhum rafa'ahullah fi ala illiyin. Guru kami Said Ahmad Zaini Dahlan memiliki ijazatun katsirah, banyak ijazah bi tariqis Sadah al-Alawiyin. Ijazah-ijazah tentang tariqah Sadah Alawiyin. Ma'al talqini dzikri wal ilbas ghairil ijazatil mazkurah, serta talqin zikir la ilaha illallah dan ilbas selain ijazah yang disebutkan di atas. Ajaza biha katsirun min sadatina Ali Ba'alawi, yang beliau dapat ijazah dari banyak para sadah Ali Ba'alawi. Nafa'anallahu bi asrarihim al-mashkurah. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita dengan esir-esir mereka, yang seharusnya kita berterima kasih, kita bersyukur dengan hal itu. Nah, siapa di antara guru-gurunya? Faminhum, ini di antaranya ya, di antara ijazahnya Syed Ahmad Zaini Dahlan, di antaranya dari As-Sayyid Al-Allamah Dzul Maqamat Al-Aliyah As-Sayyid Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Mufti Sadah Asy-Syafi'iyah bi Makkah Al-Mahmiyah. Ini Sayyid Muhammad bin Husin ini ayahnya Habib Ali bin Muhammad, pengarang Syimtud Durar. Kemudian dari siapa lagi? Wa minhum As-Sayyid As-Sanad Wasitatu 'Iqdil Awliya'il Kiram Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Jufri Nazirul Madinah. Ini di antaranya lagi. Nah, kemudian ini lagi, wa kana radhiyallahu an Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan lahu ta'alluqun kabir bisadah al-Alawiyin. Beliau ini punya hubungan besar dengan kalangan sadah al-Alawiyin, punya ketergantungan besar.
wa binashri kutubihim, dan beliau ini menyebarkan kitab-kitab Sadah Alawiyin wa tariqatihim, dan tariqah mereka, hatta kana yasta'midu jami'a awradihim fi kulli waqtin wahyin, sampai-sampai beliau menggunakan semua aurat Sadah Ba'lawi setiap waktu. Wa kana yahfazu jami'a ma fil maslakil qarib likulli salikim munib. Beliau ini hafal semua wirid yang ada di dalam kitab Al-Maslakul Qarib. Ada Wirdul Latif, ada Ratib Haddad, ada Ratib Attas, dan ratib-ratib yang lain di situ. Ini takliful Imam Al-Jalil Dzisirril Bahir Sayyidina Al-Habib Husain Tahir bin Husain bin Tahir. Ini saudaranya yang ngarang Sulang Taufik Ba'alawi. Artinya apa? Guru kita Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, gurunya pengarang kitab I'anatit Talibin Sayyid Bakri Syato. Sayyid Bakri Syato ini gurunya para ulama Nusantara, pendiri NU. Ini ternyata sangat apresiasi dengan para habaib Sadah Ba'alawiyin. Jadi begitu. Ini harus kita ikuti, harus kita teladani. Karena kita umat Islam di Indonesia, apalagi warga NU, dunia pesantren, memang sanadnya dari Mekah, dan sanadnya ya dari situ. Guru-gurunya ulama-ulama kita di Jawa, Sumatera, di mana-mana sanadnya dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi itu. Nah, kemudian ini ada problematika tentang nama Abdullah dan Ubaidillah yang dianggap problem ya oleh sebagian orang. Gimana? Ada data yang dianggap mengganjal kesahihan nasab Sadah Ba'alawi oleh sebagian kalangan awam masa sekarang, khususnya mereka yang anti Sadah Ba'alawi. Sudah awam masih anti lagi, nggak mau ikut ulama. Nah, dalam catatan nasabah tercatat nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, sedangkan dalam nasab Ba'alawi sampai sekarang yang tercatat nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, maka bagaimana? Satunya Abdullah, satunya Ubaidillah. Maka bagaimana ini? Menanggapi perbedaan versi ini, maka para ulama kembali kepada kaidah ilmiah yang diakui oleh para ulama ketika menghadapi informasi atau teks yang berbeda dalam Islam. Misalnya Imamul Haramain ya, dalam kitab Al-Waraqat fi Usulil Fiqh, ini kitab Waraqat ya, beliau berkata, tambihun fit ta'arud, idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma ay yakuna 'amain aw khassain aw ahaduhuma 'aman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma 'aman min wajhin wa khassan min wajhin. Fa in kana 'amain fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a wa illam yumkinil jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima illam yu'lamit tarikh fa in ulimat tarikh yansahul mutaqaddimu yunsahul mutaqaddim bil mutaakhir wa kadza idza kana khassain. Nah, singkatnya bagaimana? Singkatnya begini, saya tidak terjemahkan secara literal ya semuanya. Ketika ada teks atau data bertentangan, maka apabila dapat diambil jalan kompromi antara keduanya, maka dilakukan jalan kompromi. Apabila tidak dapat diambil jalan kompromi, maka diadakan penelitian histori. Mana yang datang belakangan berarti menghapus atau menasakh informasi yang lebih dulu. Apabila tidak dijumpai mana yang lebih dulu antara keduanya, maka keduanya dinyatakan vakum atau tawakuf. Ini kata Pak, ini ya kaidah para ulama dalam menghadapi dua informasi atau teks yang berbeda. Nah, terkait perbedaan versi Abdullah dan Ubaidillah, Al-Imam As-Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran Ba'alawi, beliau ini orang sufi, orang alim. Maka bagaimana? Beliau mengambil jalan kompromi sebagai berikut. Kata beliau, nama yang sebenarnya adalah nama Abdullah, hamba Allah, seperti yang tercatat di dalam kitab An-Nasabah Sayyid As-Samarqandi Al-Husaini. Namanya Abdullah. Kemungkinan kata beliau karena faktor tawadhu, rendah hati, beliau Sayyid Abdullah ini mengganti namanya menjadi Ubaidillah. Abdullah itu kan artinya hamba Allah, Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Nah, ini jalan kompromi yang diambil oleh beliau. Nah, mengapa beliau
mengambil jalan kompromi. Karena kalau beliau menyalahkan Abdullah yang ada di dalam kitab Nasabah Sayyid As-Samarqandi Al-Husaini, ini para ulama dulu menganggap tidak etis, tidak adab menyalahkan ulama besar. Ini kalau mengambil menyalahkan versi Abdullah. Kalau beliau misalnya menyalahkan versi yang Ubaidillah, nggak benar juga. Mengapa? Karena yang dihafal oleh keluarga beliau dari leluhurnya, kuburannya juga ada di situ. Memang tercatat Ubaidillah. Sementara orang-orang Arab ini, di antara keistimewaannya memang hafal nasab. Jadi di sini, di satu sisi beliau berpegang teguh dengan etika, menjaga marwah para ulama yang sudah dikenal nasabah, maka tidak serta-merta versi Abdullah disalahkan oleh beliau. Tetapi beliau juga tidak menyalahkan versinya sendiri, karena ini maklum, keluarganya hafal kalau namanya memang Ubaidillah, kuburannya ada di situ. Ayahnya yang bernama Ahmad bin Isa juga di sekitar situ, dekat-dekat lah katanya ya, beberapa kilo dari situ kuburannya. Makanya di sini oleh beliau diambil jalan kompromi. Nah, metode kompromi ini sesuai dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Asy-Syafi'i berkata, "I'malud dalilain aula min ihmali ahadihima." Mengamalkan kedua dalil dengan jalan kompromi itu lebih baik daripada mengabaikan salah satunya. Jadi keduanya sama-sama diamalkan. Artinya ini memang metode maklum. Dan jalan kompromi seperti ini memang dilakukan oleh para ulama dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Ketika misalnya ada riwayat dari ulama salaf, penafsiran tentang satu ayat, penafsirannya berbeda, oleh para ulama biasanya diambil jalan kompromi, tidak ada yang disalahkan, tapi semuanya dibenarkan oleh para ulama kita. Misalnya ketika menafsirkan ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, sebagian salaf menafsirkan jalan yang lurus itu Al-Quran, sebagian lagi menafsirkan jalan yang lurus itu Islam. Ini oleh para ulama dibenarkan semua. Kata mereka, Al-Quran ya Islam, Islam ya Al-Quran. Ini misalnya. Demikian juga dalam penafsiran-penafsiran yang lain. Dalam hadis gitu juga, karena ini ilmu usul fikih. Di dalam sejarah juga seperti itu. Misalnya ketika menyikapi informasi tentang Imam Mahdi, informasi satu hadis menyatakan beliau keturunan Hasan, ada yang menyatakan beliau keturunan Abbas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil jalan kompromi. Mungkin kata beliau dari jalur laki-laki memang Sayyidina Hasan, cuma dari jalur ibunya ada yang melalui Abbas. Ini jalan kompromi di kalangan para ulama. Di dalam kitab-kitab tarikh juga terjadi seperti itu. Ini metode para ulama. Nah, demikian, jadi ya, demikian ini metode yang diambil oleh orang yang alim dan berakhlak mulia. Enggak serta-merta menyalahkan atau menolak salah satu informasi. Sedangkan orang yang awam menghadapi dua informasi yang berbeda akan menggunakan metode sesuai selera. Gimana sesuai selera? Sedangkan orang awam menghadapi dua informasi yang berbeda akan menggunakan metode sesuai selera. Ada kalanya menyalahkan data yang menulis Abdullah, dan tentu ini tidak beretika dengan ulama besar yang dikenal nasabah. Para ulama kita biasanya menghindar metode seperti ini. Kemudian atau menyalahkan nama Ubaidillah, lalu menganggap klan Ba'alawi adalah palsu dan tidak ada jalur nasab dari Ahlul Bait. Dan tentu ini resikonya besar sekali di dunia dan akhirat. Karena kita menganggap palsu, menganggap bohong orang-orang yang dikenal jujur dan dikenal soleh. Sedangkan klan Ba'alawi di Yaman sejak dulu-dulu memang dikenal sebagai Akbar Manasibi Hadramaut. Mereka dianggap oleh masyarakat Hadramaut memang dianggap klan terbesar, bangsawan paling tinggi levelnya di kalangan masyarakat sana. Jadi
Jadi ini kok orang-orang sekarang malah akan menolak, padahal dan ini nggak sesuai juga dengan guru-guru kita seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Abu Bakar Syatto Ad-Dimyati yang mengakui bahkan menjadi penggemar mau berguru kepada mereka. Dan jangan dikira ulama-ulama dulu tidak tahu masalah problematika perbedaan Abdullah dan Ubaidillah, lalu yang sekarang ini tahu. Lah, kalau begini caranya kan apa bedanya dengan Wahabi? Wahabi ini kan memang menganggap orang yang berbeda dengan dia tidak tahu, dia saja yang tahu. Menganggap orang lain hanya bisa baca kitab, tidak bisa meneliti. Enggak begitu. Dia merasa peneliti, jangan-jangan memang tidak pandai baca kitab atau nggak bisa memahami kitab dengan baik. Lalu dengan pakai alasan dia peneliti, orang lain hanya levelnya baca kitab. Nggak bisa seperti itu, karena ulama-ulama, guru-guru seperti itu. Dan kita ini memang ilmu itu bersanad. Artinya pandangan kita sama dengan guru-guru kita, dengan sanad yang berkesinambungan dari guru-gurunya. Ini yang namanya yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Kalau nggak gitu, nggak ada gurunya, ini bahaya saudara, bahaya. Nah, apalagi memang klan Ba'alawi secara syar'i memang dinyatakan diisbat oleh para ulama sebagai Ahlul Bait, dan itu para ulama besar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.